Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulin Gisa Rizkyanti dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan atau presentasikan hasil mengenai praktikum saya. Jadi yang pertama adalah tujuan praktikum korosi. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah yang pertama, mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai perlakuan. Kemudian yang kedua, mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi. Yang ketiga, mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Jadi intinya tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui proses perkaratan paku, mengetahui faktor yang menyebabkan korosi, dan mengetahui cara pencegahan korosi. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan adalah alatnya ada gelas plastik sebanyak 8 buah, karet gelang dan plastik 7 buah. Ini untuk menutupi gelas plastik yang sudah terisi dengan paku dan larutan. Kemudian yang terakhir ada paku besi sebanyak 8 buah. Bahan-bahan yang digunakan adalah air biasa, larutan garam, larutan sabun, minyak, cuka, dan air panas. Kemudian langkah kerjanya adalah yang pertama, tentu saja menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menuangkan larutan garam, sabun, cuka, air biasa, air panas, dan minyak ke dalam setiap gelas yang masing-masingnya sebanyak 50 ml. Kemudian yang ketiga, masukkan paku ke dalam setiap gelas yang sudah diberi label sesuai perlakuan. Jadi pada tabel ini, pada larutan garam, sabun, cuka, air biasa, minyak, air panas, semua gelasnya tertutup, sedangkan gelas yang tanpa larutan atau kosongan ada yang tertutup dan terbuka. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah menutup beberapa gelas dengan plastik sesuai perlakuan. Yang kelima, mengamati perubahan kondisi pada paku di setiap gelas selama 1 minggu. Berdasarkan praktikum korosi yang saya lakukan, saya mendapatkan hasil bahwa terdapat beberapa zat yang menyebabkan paku mengalami korosi. Di antaranya adalah larutan garam, cuka, air biasa, dan air panas. Dalam keempat larutan ini tentunya ada perbedaan, yaitu mulai terbentuknya karat pada paku. Yang di urutan pertama atau paling cepat terbentuknya adalah cuka, kemudian diikuti dengan air panas dan larutan garam yang mulai terbentuk karat pada hari kedua. Kemudian yang terakhir adalah air biasa, mulai terbentuk paku pada hari ketiga. Selain itu, pada larutan yang menyebabkan korosi terdapat kemunculan gelembung-gelembung padat di sekitar pakunya. Selain ada zat yang menyebabkan korosi, tentu ada zat yang tidak menyebabkan korosi. Di antaranya adalah larutan sabun, minyak, dan paku yang terdapat pada gelas kosongan atau tanpa larutan, baik terbuka maupun yang tertutup. Nah, ini adalah foto hasil praktikum saya. Yang atas adalah hari pertama praktikum, kemudian yang bawah adalah kondisi akhir paku setelah 1 minggu. Berdasarkan hasil praktikum yang saya lakukan, saya mendapatkan kesimpulan bahwa yang pertama, korosi adalah kerusakan logam akibat adanya reaksi kimia di lingkungan sekitar logam, yaitu
terjadinya reaksi redoks di mana logam akan mengalami oksidasi sedangkan udara akan mengalami reduksi yang kemudian akan menghasilkan karat pada logam. Yang kedua, faktor terjadinya korosi. Yang pertama ada pH. Semakin rendah suatu pH larutan dapat mengakibatkan korosi terjadi lebih cepat. Hal ini dapat kita lihat pada larutan sabun dan cuka. Dapat kita bandingkan di mana cuka mengalami korosi lebih cepat daripada sabun. Faktor penyebab terjadinya korosi yang kedua adalah suhu. Semakin tinggi suhu suatu larutan, semakin cepat pula korosi yang terjadi. Nah, hal ini dapat kita lihat pada air panas dan air biasa, di mana air panas lebih cepat muncul korosi daripada air biasa. Selanjutnya, faktor terjadinya korosi adalah kelembaban udara. Semakin tinggi kelembaban udara di sekitar logam, semakin mudah logam mengalami korosi. Yang terakhir adalah elektrolit. Zat elektrolit dalam larutan dapat mempercepat terjadinya korosi. Nah, zat elektrolit ini dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Dalam praktikum saya yang termasuk elektrolit kuat adalah garam dan sabun, sedangkan yang lemah adalah cuka. Kemudian kesimpulan yang terakhir berdasarkan hasil praktikum saya adalah pencegahan korosi. Di sini ada 3, yaitu mengontrol kelembaban udara, mencegah logam bersinggungan dengan oksigen, dan perlindungan katodik. Yang dimaksud mengontrol kelembaban udara adalah yaitu dengan cara menempatkan logam pada tempat yang minim oksigen. Kemudian mencegah logam bersinggungan dengan oksigen ini dapat dilakukan dengan cara mengecat, mengolesi logam dengan minyak atau oli, galvanisasi, elektroplanting, dan melapisi logam dengan krom atau dengan timah. Yang terakhir adalah pelindungan katodik, yaitu dengan menjadikan permukaan logam sebagai katode dari sel elektrokimia. Sekian presentasi mengenai praktikum korosi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.